galak marohatku di son managama ton di mi masuru naboy Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, kembali pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan masih menjaga dan merawat kehidupan kami sepanjang malam, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyambut pagi ini dalam keadaan penuh sukacita dan dalam penuh kesehatan. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menjaga dan merawat kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menyertainya dan Tuhanlah yang memberkati. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, pada saat hari ini kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman ini juga boleh menjadi terang dan kekuatan kami untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan mampukan kami, berikan kami pemahaman sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siraman rohani kita hari ini diambil dari Amsal, pasal yang keempat, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang hati dalam nats hari ini, hal ini tidak sekedar berbicara tentang perasaan, tapi juga pusat pikiran, kehendak, dan karakter seseorang. Raja Salomo menggunakan gambaran hati karena hati dalam konteks budaya Ibrani dikatakan sebagai sumber segala tindakan dan keputusan. Itu sebabnya keadaan hati kita akan terpancar jelas melalui ekspresi wajah kita. Maka secara tegas firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita betapa penting kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan ada hal buruk apapun yang masuk dalam hati kita, yang nantinya bisa merusak suasana hati itu dan akan mempengaruhi cara kita bersikap sepanjang hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari yang kita jalani akan menjadi berat apabila hati kita diawali dengan perselisihan, dengan ucapan kasar, atau juga dengan keluhan. Akan tetapi, sepanjang hari akan menjadi sukacita dan semangat jika kita mengawali dan membuka hati kita dengan bersyukur pada Tuhan, dengan kata-kata yang lemah lembut antara anak dan orang tua, ataupun juga sebaliknya, sikap orang tua yang lemah lembut terhadap anaknya. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa menjaga hati kita itu sangatlah penting. Bahkan kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Artinya hati harus dijaga lebih dari harta, karena keadaan hatilah yang menentukan kualitas hidup kita. Bahkan teks kita hari ini mengatakan bahwa dari sanalah, dari hati kita itu akan terpancar kehidupan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa Salomo menuliskan bahwa dari hatilah yang memancarkan kehidupan? Karena sesungguhnya apa yang keluar dari hati, baik itu perkataan, sikap, dan pikiran kita, akan membentuk masa depan seseorang.
Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, kejujuran, dan kebenaran, maka tentu hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi, jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan, iri hati, dan perselisihan, maka hidup kita juga akan mengalami kehancuran. Maka melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita diingatkan kembali untuk merefleksikan bagaimana cara hidup kita yang menjaga hati dengan cara kita yang semakin membangun hubungan dengan Allah melalui doa dan juga melalui firman-Nya. Sebab dengan berdoa dan bertekun dalam firman Tuhan, itu akan menjadikan kita pribadi yang semakin kuat untuk menghalau kejahatan masuk dalam hati kita dan merusak hati kita. Dan menjadikan hati kita ini semakin menggambarkan kehidupan kita penuh kualitas, menjadi orang-orang yang semakin menyebarkan kedamaian dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan anak-anak kami dimanapun berada saat hari ini, melalui firman Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin dipakai Tuhan dengan menata hati kita untuk semakin memancarkan kedamaian, memancarkan kasih, memancarkan sukacita dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita pun semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami tentang firman-Mu yang begitu luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengarahkan hidup kami, mengajari kehidupan kami untuk kembali mengolah hati kami, untuk kembali menata hati kami sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang menjadi aktivitas kami boleh terus bersemangat dan bersukacita di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Bapa yang baik, melalui hati kami ini juga Tuhan, kiranya Tuhan semakin mengajarkan kami untuk mengampuni, untuk belajar berdamai dengan segala sesuatu yang kami hadapi, dan jadikanlah kami pribadi yang semakin boleh senantiasa menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Bapa yang baik, apapun yang menjadi aktivitas kami, baik itu orang tua kami, anak-anak kami, keluarga dan saudara kami yang jauh daripada kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi dan memampukan kami, agar seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini, Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami juga boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, kiranya Engkau semakin memberikan kesehatan juga bagi sesama kami yang masih dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berduka, yang dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan kehidupan sesama kami. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kasihanilah kami, sehingga kami boleh semakin layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin.